AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembahasan pola pikir komputasional atau dikenal dengan computational thinking. Kali ini kita akan membahas keahlian terakhir dari computational thinking yang dinamakan perancangan algoritma atau algorithm design. Oleh karena itu, mari kita mulai. Seperti sebelumnya, kita akan kembali melihat cerita dari Alif, di mana kali ini Alif kedatangan tetangganya yang bernama Rai, di mana Rai ini penasaran kenapa rumah Alif selalu terlihat bersih, dan Rai ingin menanyakan apa resep atau rahasianya. Oleh karena itu, mari kita simak ceritanya. Itu adalah cerita dari Alif yang kedatangan tetangganya bernama Rai, di mana untuk memberikan resep atau rahasia dalam menjaga kebersihan rumahnya yang dibantu oleh Tobo, robot buatan dari Alif, Alif mengirimkan tata cara dari pembuatan Tobo yang dinamakan algoritme. Apa itu algoritme? Mari kita bahas. Ini adalah algoritme, yaitu sekumpulan instruksi yang terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Atau algorithm design adalah kemampuan untuk mengembangkan strategi secara langkah per langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan ini sesuai dengan definisi algoritme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi, algoritme adalah salah satu keahlian yang harus dimiliki atau dipelajari di computational thinking ini, sehingga alangkah lebih baiknya kita melatihnya, dan ini menjadi kemampuan dasar dari kita semua. Seperti yang dijelaskan tadi, definisi tadi sesuai dengan algoritme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, definisi pertama dari algoritme adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas. Atau definisi kedua adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Sehingga bisa kita lihat kata kuncinya adalah langkah-langkah yang terurut, yang logis dalam memecahkan masalah. Apa contoh algoritme yang sering Anda lihat atau yang umumnya Anda lihat? Yaitu resep pembuatan kue. Ya, resep pembuatan kue itu adalah salah satu algoritme yang sederhana, karena di dalamnya
ada langkah-langkah terukur dan terbatas dalam memecahkan masalah, yaitu membuat sebuah kue. Jika kita tidak mengikuti langkah-langkahnya secara terurut dan terukur, dari besarannya, lama waktunya, maka hasilnya belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi, resep adalah salah satu contoh dari algoritma, di mana terdapat beberapa cara untuk menyajikannya, merepresentasikan algoritma, terutama untuk orang IT seperti kita, yaitu diantaranya ada flowchart dan ada pseudocode. Oleh karena itu kita lihat satu persatu, dimulai dari flowchart. Ini adalah flowchart, di mana flowchart biasanya menggunakan simbol-simbol standar untuk merepresentasikan instruksi yang berbeda. Dan ini adalah simbol-simbolnya. Jadi, jika kita menggunakan flowchart, kita akan menggunakan simbol. Dan ini bersifat universal. Tentunya akan membantu kita dalam berkomunikasi. Misal, kita sedang membuat proyek dengan orang luar sana yang tidak memiliki kemampuan atau tidak memahami bahasa Indonesia, maka kita bisa menjembataninya dengan menggunakan simbol-simbol ini. Ini adalah simbol yang ada di flowchart. Yang pertama ada start dan stop, yang menjadi simbol dimulai dan berakhirnya flowchart. Jika tidak ada simbol ini, maka flowchart tidak pernah mulai dan tidak pernah tahu kapan berhentinya. Jadi, yakinkan kita punya simbol kapsul ini, start atau stop. Lalu ada persegi panjang yang disebut proses, di mana kita akan menggunakan simbol persegi ini jika berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh komputer. Contoh, saat kita melakukan login dan kita sudah mengisikan username dan password kita dan kita mengklik submit, maka otomatis di belakang layar sistem akan melakukan query dan melakukan pengecekan apakah username dan passwordnya valid. Nah, itu dilakukan secara otomatis di belakang layar, maka kita menggunakan simbol proses. Lalu ada decision, keputusan. Kita menggunakan bentuk ketupat, di mana simbol ini akan menghasilkan dua hasil, antara ya dan tidak. Kenapa? Karena decision akan mewakilkan atau mewakili sebuah kondisi yang menghasilkan dua kemungkinan. Contoh, apakah username dan passwordnya valid? Jika iya, apa yang terjadi? Dan jika tidak, apa yang akan terjadi? Maka, jika kita menemukan kondisi seperti itu atau pengkondisian seperti itu, kita menggunakan decision. Lalu, ada jajaran genjang untuk input dan output. Ini yang berkaitan dengan sesuatu yang memiliki interaksi dengan user. Saat user memasukkan username dan password, berarti mengetikkan, maka dia harus digambarkan menggunakan simbol jajaran genjang sebagai input. Dan juga saat hasil dari pengecekannya apakah valid username dan passwordnya, maka hasilnya seperti apa. Contoh, hasilnya ternyata salah dan dinyatakan username dan password tidak dikenali atau salah dimasukkan, maka informasi salahnya itu dilihat langsung oleh user, maka output akan menggunakan jajaran genjang, karena output adalah informasi yang muncul, apa yang dihasilkan dan dilihat oleh user. Lalu ada konektor, di mana konektor ini
digunakan untuk penghubung. Jika kita sudah membuat flowchart yang panjang dan kertasnya sudah tidak cukup lagi, sudah tidak memadai lagi, maka apa yang harus kita lakukan? Kita bisa pindah ke lembar yang lain dan tentunya harus menggunakan konektor. Tapi kuncinya adalah kita harus menggunakan simbol yang sama agar jelas konektor akhir ini akan dimulai dari konektor gambar yang mana. Sehingga kalau banyak konektor, kita bisa menggunakan identitas simbol itu sebagai penanda mana kemana konektor itu saling terhubung. Dan tak lupa, kita harus menambahkan tanda panah sebagai penghubung dari simbol. Dan ini adalah contoh dari flowchart. Kita lihat ada start, lalu input bilangan berarti menginputkan nilai bilangan, lalu hitung sisa karena diproses oleh komputer, maka kita menggunakan persegi, hitung sisa bagi antara bilangan 2. Berarti kita akan menggunakan modulus 2. Gitu ya. Apakah ada sisa bagi? Lalu hasilnya akan dicek menggunakan decision. Apakah hasilnya menghasilkan sisa bagi, ada sisa 0 atau tidak? Jika ya, diwakilkan oleh simbol Y, berarti ini ya, berarti sisanya adalah 0, maka nilai tersebut adalah genap. Tetapi jika tidak, akan menggunakan garis ini yang menggunakan simbol T atau tidak. Kita bisa menggunakan yes, no atau Y dan N. Bisa juga Y dan T, ya dan tidak. Yang pasti harus disimbolkan atau diberikan identitas mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak terpenuhi syaratnya. Karena tidak terpenuhi syaratnya, sisa baginya bukan 0, maka bilangan tersebut adalah ganjil. Dan di sini untuk menghasilkan genap dan ganjilnya tentunya menggunakan jajaran ganjil karena output. Dan jika sudah selesai, kita beri tanda kapsul lagi untuk menyelesaikan atau memberitahu bahwa proses sudah selesai. Di sini kita bisa lihat ada konektor A dan di sini pun A. Jangan sampai di sini adalah A, di sini dituliskan B. Berarti ini tidak akan pernah terhubung dengan konektor ini karena beda simbol. Jadi pastikan menggunakan simbol yang sama dari konektor yang memang terhubung. Itu adalah contoh dari flowchart. Berikutnya adalah pseudocode. Ini adalah pseudocode. Pada umumnya, program komputer dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman, seperti contohnya Java, Python, C, dan lain-lain. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintak tertentu yang harus digunakan karena punya perbedaan, punya struktur sendiri, dan punya kekhasan, sehingga program tersebut dapat dijalankan dengan benar. Pseudocode itu menyerupai bahasa pemrograman, tetapi bukan merupakan bahasa pemrograman karena tidak bisa dieksekusi atau menghasilkan sebuah output layaknya HTML atau PHP dan lain-lain. Penulisan pseudocode mirip dengan penulisan di bahasa pemrograman. Setiap langkah dari algoritma dituliskan pada sebuah baris sendiri sesuai dengan urutannya, dan ini yang menjadi pembeda. Jika flowchart menggunakan simbol, maka pseudocode menggunakan kalimat statement atau perintah dalam bentuk tulisan tangan atau menggunakan alfabet. Bisa dikatakan bukan tulisan tangan, maaf, tapi alfabetik gitu ya. Jadi karakter yang digunakan, bukan simbol. Dan ini adalah standarnya. Seringkali instruksi itu ditulis menggunakan huruf kapital. Ini untuk statement seperti input, output, atau if jika ada pengkondisian, atau for jika ada pengulangan. Variabel dituliskan dengan huruf kecil atau lowercase. Lalu
pesan ditulis menggunakan kalimat sentence case, berarti kita menggunakan kutip. Lalu input adalah perintah yang meminta user untuk melakukan hal yang diminta oleh program, yaitu memasukkan nilai. Dan output adalah perintah untuk menampilkan pesan di layar monitor. Dan ini adalah contoh dari pseudocode. Pertama ada input harga, kita memasukkan nilai ke variabel harga, lalu if harga lebih dari 100, maka jika iya dia lebih dari 100 benar, berarti akan mendapatkan diskon 5% dari harga. 0,5 dikali harga. Lalu jika dia tidak di atas 100, maka akan mendapatkan diskon 0,2 dikali harga, berarti 20%. Kalau tadi 50%, ini 20% dari harga. Dan and if itu berarti berakhirnya pengkondisian, maka setelah berakhir pengkondisian, harga sama dengan harga dikurangi diskon, karena kita harus memotong harga asli dipotong dengan potongan harganya. Lalu setelah didapatkan, setelah mengalami pengurangan, maka kita cetak hasilnya, yaitu dengan output harga. Dan tadi merupakan pseudocode dan flowchart. Ini adalah catatannya yang perlu kita ingat. Komputer akan mengerjakan instruksi secara berurut, sehingga kita harus memastikan urutannya. Biasanya yang paling atas adalah yang paling pertama dieksekusi. Jadi per baris, dan berurut berarti sequential. Komputer hanya bisa mengerjakan satu instruksi dalam satu waktu, tidak bisa paralel. Hanya saja sekarang secara tidak langsung prosesor yang sudah luar biasa, jadi sangat cepat, seakan-akan bisa melakukan instruksi dalam satu waktu secara bersamaan. Lalu komputer dapat melakukan pengecekan dan pengulangan. Yang terakhir, algoritma harus dibuat sesederhana mungkin agar memudahkan untuk dipahami, dan tentunya karena sudah mengalami atau sudah memahami abstraksi, pattern generalization, dan pattern recognition, harusnya algoritma yang kita buat sudah sesederhana mungkin. Baik, itu adalah materi dari algoritma desain. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.